Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesial. Martabak. Iya, martabak spesial. Namanya Rifa. Apa sih Rifa ini ya? Udah lama banget nggak ketemu sama si Rifa nih. Kenalnya ya sekedar ngeliat di medsosnya aja, aktif sebagai public speaker. Public speaker itu apa sih Rifa? Kerjaannya? Public speaker itu biasanya berkaitan sama tema sih Kak. Kadang kala tergantung apa ya, latar belakang dari kita sendiri. Biasanya kalau misalnya, karena kebetulan aku kan public speakernya memang latar belakangnya pendidikan, jadi berkaitan dengan dunia pendidikan. Kadang ikut pelatihan, kadang juga isi mentoring, biasanya kayak gitu sih. Jadi acara-acara non formal gitu? Iya, acara non formal. Enggak, acara non formal kayak perayaan-perayaan apa tuh jarang. Oh jarang, tapi lebih ke ada event biasanya. Iya, event tapi ya kayak gitu sih. Ada sih, apa sih yang ngebosenin tuh? Sebenarnya jadi public speaker. Dari public speaker itu yang paling membosankan itu ketika ya mood yang bicara itu kan kadangkala nggak bisa diatur ya, dan apa yang di depan kita juga kadangkala yang dihadapinya beda-beda gitu. Makanya kalau misalnya temanya temanya pendidikan tapi sesinya mentoring, berarti kan mau tidak mau belajar lagi tuh soal psikologi cara menghadapi orang. Tapi kalau misalnya pas dapet sesi public speakingnya itu untuk pelatihan, lebih ke materi gitu, pendalaman gitu sih. Terus apa namanya, alasannya apa kok akhirnya Rifa ini ya deh saya jadi public speaker gitu, jadi MC gitu. Oh jadi MC ya, kalau nggak ngisi acara gitu. Tiba-tiba kok masuk ke dunia itu? Oke. Pertama sih sebenarnya waktu itu karena masa studi sudah selesai, terus ya enggak S2. Pas S2 gitu. Iya, gitu. Terus ada project bareng untuk pelatihan. Nah, kebetulan yang punya vendor acaranya itu kenal sama aku di komunitas pendidikan. Nah, otomatis kan kalau public speaker itu berkaitan berbicara di depan umum. Nah, kalau anak pendidikan kan biasa jadi guru gitu kan, menghadapi orang murid gitu kan, orang banyak. Jadi nggak perlu lama gitu untuk adaptasi. Nah, direkrut lah gitu. Tapi sebelumnya tetap ya Kak, ada pelatihan juga. Sebelum terjun ke public speaker itu, tergantung vendornya. Misalnya eventnya tentang pendidikan anak. Nah, sebelum ke acara itu kita di briefing dulu apa yang harus dibicarakan, apa yang tidak boleh disampaikan, dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu sih. Jadi ada yang menarik, kan kalau gua gitu ya, kenal Rifa tuh dulu waktu kita udah lulus, dia di kelas kita jauh gitu ya. Jauh banget. Tapi kebetulan ini pertemuan pertama kami dengan Rifa. Oh iya. Terus saya kenalnya itu Rifa di sosial media, di Instagram. Saya justru kaget ternyata Rifa ini public speaker, terus ternyata lulus S2. Jadi sebetulnya Rifa itu identitasnya apa? Oke. Sebenarnya secara personal, oke. Secara personal sebenarnya aku pendidik ya. Jadi secara personal aku ngajar. Jadi sebenarnya keahlian yang utama gitu ya. Kalau ditanya soal personality tuh lebih ke teaching, mengajar otomatis gitu kan. Nah, ternyata dari aspek mengajar itu membuka banyak peluang gitu sih. Selain jadi guru atau dosen, ternyata public speaker juga mendukung gitu. Jadi dosen? Iya. Di mana? Kebetulan jadi dosen di salah satu kampus swasta. Tidak bisa disebutkan ya. Tidak di-endorse karena ya, tolong gitu. Ngajar apa? Ngajarnya ngajar bahasa Indonesia gitu. Kenapa bahasa Indonesia perlu diajarin? Kan itu bahasa sehari-hari. Oke. Enggak gini. Pernah nggak ketemu pertanyaan itu dari mahasiswa atau dari masyarakat? Iya, dari masyarakat tuh sering. Ngapain ngajar bahasa Indonesia? Orang sehari udah ngomong bahasa Indonesia gitu. Kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia kuliah? Oke, itu sering sih. Terutama ketika ini Kak, ketika ambil jurusan. Pertama di S1 gitu kan. Kenapa harus ambil bahasa Indonesia? Sedangkan kita kan orang Indonesia. Nah, karena waktu itu kan pokoknya yang penting masuk negeri ya, belum tahu esensi kenapa ambil jurusan itu ya.
Iya betul. Iya kan? Iya benar. Iya, pokoknya yang penting kuliah aja dan mau Kuliah, gitu luar kan, negeri, gitu. kuliah gitu kan. Nah, waktu itu tuh memang bahasa Indonesia sebenarnya jadi pilihan terakhir. Ketika kuliah itu pilihan terakhir di jurusan yang aku mau gitu. Tapi di UIN juga. Iya, di UIN. Emang dari awal pengen kuliah di UIN. Enggak, UIN itu Pilihan terakhir. pilihan terakhir juga. Oke, itu masih pilihan terakhir. Pilihan terakhir juga gitu. Memang pilihan terakhir biasanya yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya, Biasanya. biasanya gitu kan. Dalam berbagai hal. Gitu. Nah, jadi sebenarnya UIN itu pilihan terakhir karena sebelumnya mungkin ada satu perjalanan yang cukup panjang. Waktu itu masih bisa ikut tes masuk sekolah kedinasan. Jadi memang sebenarnya ada Apa itu niatan kedinasan. Apa tuh? Sekolah kedinasan dulu. Sekolah kedinasan. Jadi ada Sekolah kedinasan. Ada testan gitu. Nah, iya. Oh, iya, Sekolah Kalau di kedinasan. Ciputat tuh ada sekolah meteorologi. Ada di Ciputat. Nggak tahu deh, ada sekolah meteorologi Oh iya. tentang lanjut. Iya, jadi sebenarnya ketika itu sebelum masuk ke ke UIN itu tes dulu nih. Waktu itu kan masih boleh ikut beberapa sekolah kedinasan. Kalau sekarang kan orang hanya boleh atau siswa tuh hanya boleh milih satu kedinasan. Dulu itu sempet tes di dekat rumah karena kan ada, jadi di dekat rumah itu Sandi Negara, bukan. iya benar ya Sandi Negara. Jadi memang orang tua tuh udah termotivasi kayaknya masuk kedinasan aja deh gitu kan. STAN, dan kebetulan kalau STAN itu kan memang tidak ada kebutuhan tinggi badan dan berat badan ideal, hanya kebutuhan kepintaran lah gitu STAN. Waktu itu ke STAN, lalu sempat juga ke Sandi Negara, bukan STAN, ke Sandi Negara, lalu ikut juga di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, STIS. Setelah STIS, ikut juga terakhir yang ada di STAN. Nggak ada yang terima. Ya, nggak ada yang diterima tuh, nggak ada yang ada terima. Akhirnya karena waktu itu UIN banyak tesnya, kan dia nggak sekali, ya udah ikut Iya, tes terakhir gitu. itu mandiri ya. Ya, Oh, jalur mandiri jadi gitu. mandiri. Iya. Jadi ujian masuknya ujian mandiri. Iya, ujian Karena mandiri. Masuk ke UIN, Ya, ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Terus lanjut S2. S2-nya itu yang kita belum tahu. S2-nya jurusan sastra Indonesia juga. Bahasa Indonesia. Iya, Di mana? di Universitas Indonesia. Ya, di UI gitu. Oh, ada sastra Indonesia. Ada kalau yang S2-nya, tapi lebih spesifiknya sebenarnya nama jurusannya ilmu sastra, tapi peminatannya nanti bergantung dengan S1 kita apa. Masuknya ke humaniora juga. Iya, humaniora, FIB. Gitu sih, Kak. Apalagi ini. Oh, tadi kan belum terjawab soal kenapa bahasa Indonesia ya, gitu kan. betul. Nah, ternyata ketika belajar itu ada yang berbeda. Jadi ketika belajar bahasa versi kita sehari-hari nih, dengan versi kita untuk akademik dan untuk menulis itu berbeda, sehingga terjawab kenapa kita orang Indonesia harus belajar bahasa Indonesia gitu kan, karena berbeda kebutuhan, bahasanya juga yang digunakan formal dan non formal berbeda gitu. Itu sih yang akhirnya sedikit kita kenapa ya belajar bahasa Indonesia dari SD gitu kan, bahkan dari SD loh, bener nggak sih Kak? Dari usia dini lah. Iya, dari usia dini gitu kan. Kan kita ini kebetulan alumni Sama ya, sama. alumni UIN gitu ya. Iya. Sama-sama di jurusan pendidikan bahasa dan bahasa Indonesia. Punya pertanyaan sama, kenapa harus ngambil jurusan bahasa, harus setiap hari belajar gitu. Nah, karena di sebelah di sini ada Rifa yang ternyata juga dosen, saya jadi penasaran. Biasanya menumbuhkan minat belajar orang itu kan mahasiswa nanti itu ada hubungannya sama seberapa keren dan seberapa penting pelajaran itu dianggap. Iya. Terus kalau ngajarin bahasa Indonesia gitu, urgensinya apa buat mahasiswa gitu? Kan mereka itu nggak merasa, ngapain gue belajar bahasa Indonesia? Iya. Nggak butuh gitu ya. Cuma buat syarat aja gitu. Terus dengan problematika seperti itu, bagaimana caranya Rifa sebagai dosen di kelas ajak mereka untuk mengantusias belajar? Oke, itu pertanyaan yang menarik, dan itu juga sebenarnya jadi pemantik juga ketika ada kelas. Jadi biar ada alasan tuh mereka tuh mau belajar bahasa Indonesia gitu kan. Dan itu pertanyaannya sebenarnya kalau di kelas sesederhana gini Kak. Kamu mau lulus S1 kan, gitu kan. Nah, harus menulis tulisan ilmiah, salah satunya skripsi. Nah, sedangkan beberapa kampus kan masih mengharuskan skripsi dengan bahasa Indonesia. Karena juga kan tidak semua orang mahir bahasa Inggris gitu kan. Otomatis itu jadi acuan.
oh iya ya Bu, bener ya, saya harus belajar bahasa Indonesia karena saya mau menulis. Karena ternyata mereka pun juga ada beberapa yang mengakui kalau ternyata menulis secara formal itu sulit. Sehingga Nulis itu tangan apa ketik? ngetik. Dalam arti bukan nulisnya ya, Iya. tapi teknik menulis kalimatnya gitu. Jadi kan ada beberapa orang yang ternyata bisa bahasa Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari saja, bukan untuk kebutuhan dalam dunia akademik. Iya. Nah, akhirnya itu sebenarnya jadi pemantik, oh alasan mereka harus belajar itu ke sana. Jadi terpacunya lewat mereka harus menyelesaikan tulisan akademik skripsi dan belajar bahasa Indonesia akan membantu gitu. Ya, bagus ya benar. Iya, jadi itu sih Kak yang akhirnya oh iya Bu, bener juga ya, dan akhirnya diskusi justru lebih tercipta karena akhirnya tujuannya oh iya saya mau lulus Bu, saya mau kerja, mau tidak mau kan mereka harus nulis skripsi yang baik gitu kan. Nah, motivasinya ke sana gitu. Menjadi dosen di usia muda, perempuan, cantik, punya experience apa ngajar mahasiswa gitu. Artinya kan karena berarti kan umurnya nggak jauh ya mahasiswanya dengan Rifanya Iya. dosen nggak jauh gitu. Terkadang mereka kan menganggap oh ini teman gitu kan, umuran gitu kan. Kadang-kadang penghormatan itu seringkali dipengaruhi sama umur ya. Iya bener. Experience apa sih yang seru-seru ketika ngajar jadi dosen? Banyak sih Kak, terutama mungkin kan kalau anak-anak sekarang itu punya bahasa-bahasa plesetan yang mereka gunakan. Apa tuh? Kayak ya pokoknya kayak kata-kata binatang tapi itu dilekatkan pada kalimat yang mereka gunakan. Apa tuh contoh? Boleh kan disebutkan di sini? Kayak misalnya tiba-tiba mereka sedang berbicara dengan temannya, aku di kelas misalnya gitu kan. Tiba-tiba, iya nih, aku nggak paham, terus ada kata-kata njir gitu. Oh, njirnya. Nah, ketika saya tanya itu apa gitu kan? Oh, ibu maaf, enggak bukan ke ibu kok gitu. Jadi ternyata sebenarnya mereka paham juga kalau kata-kata itu tuh iya kasar dan tidak baik digunakan di kelas itu. Terus saya cara menegurnya adalah ketika obrolan mereka hadir dan terdengar, terus dia tadi bicara apa? Oh enggak Bu, bukan itu sih. Terus yang kedua pengalamannya biasanya mereka tuh agak segan untuk bertanya karena mungkin ini dosennya aja masih muda tahu apa sih gitu kan. Biasanya seperti itu kan. Nah, pemantiknya biasanya nanti saya yang justru bertanya. Nanya ke anak itu soal kebahasaan dan sebagainya. Lalu mereka akhirnya oh iya ini tuh di depan saya tuh meskipun muda tetap dosen gitu. Seperti itu sih. Saya kemarin nanya ke teman juga yang gua kerja juga sebagai pendidik gitu ya. Di era modern saat ini fungsi pendidik tuh buat apa sih gitu. Jadi kayak kalau soal transfer pengetahuan kayaknya sosial media, internet, AI itu punya akses lebih. Iya. Ya, kalau apa namanya kita atau nggak misalkan Rifa sebagai dosen atau saya sebagai pendidik atau sebagai guru maksa anak untuk baca gitu ya, maksa anak untuk belajar, maksa anak untuk masuk sekolah, masuk kelas untuk belajar. Saya harus punya ngasih hal kenapa gitu. Kalau mereka nanti ada nggak iseng mahasiswa gitu, ngapain saya masuk? Oh informasi yang Bapak sampaikan sudah ada semua di internet, misalkan. Atau ngapain sih juga belajar? Nanti juga bisa kok pakai AI, nanti kok bisa pakai ini. Nah, mengakali hal-hal kayak gitu ya, itu gimana? Itu biasanya diakali dengan pengalaman yang aku udah rasakan. Jadi kan memang kebetulan ngajarnya ini nggak cuman yang anak Gen Z ya, anak-anak baru lulus SMA gitu kan. Ada juga yang memang kelas karyawan. Jadi sebenarnya dicampur gitu pengalaman yang aku punya dan diskusi dengan yang kelas karyawan itu dibawa tuh dihadirkan ke kelas-kelas yang memang anak-anak Gen Z yang baru lulus SMA itu. Dan mereka justru oh iya ya bener ya harus belajar gitu kan. Karena biasanya ternyata mereka itu kan belum tahu banyak pengalaman kenapa harus berbahasa Indonesia gitu kan. Nah pengalaman aku ngajar di kelas karyawan misalnya ada salah satu mahasiswa yang ternyata ada bahasa baku yang memang bisa digunakan dalam
rapat sosial, membuat laporan gitu kan. Nah, itu dihadirkan tuh, dibawa ke kelas-kelas yang memang anak-anak yang baru lulus SMA dan mereka baru terbuka tuh. Oh, ternyata ini ya pentingnya berbahasa gitu sih. Ya kan, ya sekarang mau mahasiswa, mau siswa, mau pelajar gitu kan, emang cara pandang manusia modern ya, pragmatis ya. Iya. Artinya melihat segala hal ada value-nya nggak gitu. Nah, kalau di ruang kelas ngajar bahasa Indonesia akan kita kasih value apa nih gitu, atau nggak kita sebagai dosen muda bisa ngasih value apa ke mereka yang akhirnya mereka mau gitu. Terus saya juga sering lihat Rifa di sosial media. Berkenalan emang lebih kan. Iya. Kan berkenalannya sebenarnya kita di sosial media kan. Masuk orang yang aktif di sosial media gitu. Terus dia sebagai pendidik muda, sebagai dosen muda, melihat media sosial itu ya sebagai apa? Kalau yang tua kan kita mungkin nggak masuk ke ranahnya gitu, karena jauh mungkin gapnya. Tapi di pasaran nih ada perempuan muda dosen melihat sosial media itu sebagai apa akhirnya? Kalau sekarang mungkin karena akhirnya pekerjaan tadi ya, yang public speaking itu tuh sebenarnya aku dapetin dari sosial media juga. Karena kan sering share kegiatan di sosial media. Ternyata sosial media itu bisa jadi bahan kita untuk upgrade skill dan juga membuka kesempatan baru. Nah, terutama karena yang di bagian public speaking ini, aku tuh pernah dapet kesempatan dan sampai sekarang masih jadi selalu nge-host kelas secara online. Karena orang yang nge-hire aku itu tahu aktivitas sosial media aku. Jadi dia itu ngelihat sosial media aku, aktivitas aku kayak apa. Terus kebetulan butuh public speaker bagian host gitu kan. Nah, dari sana justru malah dari sosial media itu dia tertarik gitu ketika ngeliat sosial media aku gitu sih. Ya, karena kadang-kadang kayaknya sekarang tuh orang-orang pada nggak sadar ya bahwa sosial media itu akhirnya bisa jadi rebranding diri. Iya. Rebranding diri kan ada konotasinya nggak hanya positif. Iya. Yang negatif. Rebranding yang kita ciptakan di sosial media itu akhirnya secara nggak langsung jadi justifikasi personal kita di kehidupan nyata gitu. Nah, di sini saya lihatnya sebelah saya ternyata memanfaatkan sosial media secara positif gitu aja. Ada potensi lebih loh kalau teman-teman di rumah nanti penonton melihat tuh, oh iya ini bisa ngebangun di sini gitu ya. Masih muda, cantik, umur berapa? Umur 27. beda dikit, beda 5 tahun. Udah nikah? Belum. Udah punya pacar? Belum. Yang bener. Iya, belum. Yang bener. Belum. Teman-teman di rumah kalau nanti yang nonton penasaran ini siapa gitu, ada perempuan namanya siapa? Rifa. Namanya Rifa, dosen di salah satu kampus swasta berarti ya, aktif juga di sosial media, belum menikah, belum punya pacar. Kalau mau kepoin silahkan gitu. Emang kenapa? Mungkin ini pertanyaannya kenapa belum punya pacar gitu ya? Atau apa nih? Atau kenapa belum punya pacar? Sebenarnya punya, tapi akhir tahun ini putus gitu. Jadi berarti kan statusnya sekarang nggak punya ya? Iya. Gitu kan, nggak punya, saat ini nggak punya. Berapa lama tuh pacaran? Kayaknya dekatnya setahun sih. Kalau sekarang kan Kak jarang orang itu melabeli pacaran, lebih ke komitmen. Ini komitmen anak-anak sekarang kan. Nggak sih kalau pacaran? Enggak. Kan ya? Lebih makanya ketika pertanyaan itu hadir tuh bingung ngejawabnya ya. Ada nembak-nembakan gitu ya? Iya. Iya, nggak ada putus-putusan. Nggak ada nembak-nembakan juga. Jadi makanya kalau ditanya, kalau anak-anak sekarang tuh kalau dia punya pacar nggak? Ya bingung. Karena nggak ada labeling, saya jadi pacar kamu, nggak gitu juga. Tapi intinya dekat gitu. Punya yang dekat. Kadang-kadang kalau di Indonesia itu pekerjaan-pekerjaan di bidang kemanusiaan gitu, mau guru, mau dosen atau mau guru, biasanya atau penceramah sekalipun ustadz gitu ya, punya tanggung jawab moral, tanggung jawab pandangan di masyarakat gitu. Ya. Masih muda, cantik, jadi dosen, jadi guru juga ya. Terus memanage itu gimana? Memanage ekspektasi itu ya? Iya, dia nge-rebranding. Ya kadang-kadang kita pengen jadi
normalnya manusia. Kan Iya, saya iya. yakin ya, saya juga waktu jadi guru waktu muda juga di sisi lain saya sadar saya guru, Iya. tapi di sisi lain saya sadar saya masih muda ini, masih punya gejolak muda yang pengen ngelakuin A, B, C, apa Iya, D iya. gitu. Itu yang bikin Nah. gua nggak bisa jadi guru. Ya, kadang-kadang kita kan nyanggup kena sih. kena Iya, stigma iya, itu. iya, iya. Nah, benar. Terus, cara pandang bijaksananya melihat hal itu gimana itu? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup berat tapi menarik. Soalnya ini memang kadang-kala juga jadi pertanyaan ke diri sendiri. Gimana sih sebenarnya membedakan saya sebagai personality, sebagai Rifa, saya sebagai dosen, saya sebagai public speaker, dan juga saya mungkin sebagai teman gitu kan. Akhirnya sebenarnya kan itu kembali lagi kepada bagaimana sih sebenarnya secara pribadi kita akan menampilkan diri secara tulus. Karena kan kadangkala kalaupun kita tidak jujur, mungkin ada orang-orang saya branding nih gitu kan, sekarang kan terkenal banget nih, kenapa sih bahagia terus, personal branding katanya gitu kan, dan sebagainya. Tapi kan akhirnya itu sebenarnya kadangkala ada pergejolakannya. Kalau aku pribadi memanage itu sih sebenarnya melihat hal apa yang kita share di sosial media itu apakah punya dampak atau enggak, lebih ke sana sih. Jadi misalnya apakah aku ketika di sosial media akan menggunakan sebagai dosen dan menggunakan sebagai personality, sebagai aku yang masih muda gitu ya, gimana tuh gitu kan. Biasanya ngeliat juga nih, oh ada waktu-waktu tertentu yang biasanya juga mempengaruhi ketika bersosial media gitu kan. Akhirnya nggak semua hal ya secara ungkapan pribadi memang di-share gitu kan, karena kan memang ada ekspektasi orang kan gitu kan, ya kan nggak mungkin aku sebagai pengajar terus tiba-tiba menampilkan hal-hal yang dalam konotasi anak muda banget, tiba-tiba story di Instagramnya jadi huru-hara ikut konser gitu kan, itu kan kayak aneh juga kan. Tapi punya second akun. iya. Second akun nggak punya, Nggak tapi punya. akun tulisan punya. Oh. Jadi second Jadi akun. emang buat Iya, buat jadi- meluapkan itu. Jadi Alter ego lah, alter Ah, ego. ya, alter ego. Sejauh ini nggak punya, tapi nggak tahu ya apakah nanti tahun depan atau selanjutnya punya, tapi kayaknya akun satu aja tuh udah bingung juga ya bersosial media. Tapi lebih ke sana sih gitu kan. Ya. Dan itu cukup berat pasti untuk anak muda, pasti berat sih Kak. Belum. Jadi kalau ada hubungannya juga nanti sama judul podcast kita kan? Iya. Kan podcast kita ini kan namanya cuap-cuap. Iya, cuap-cuap. Nama segmennya cuap-cuap. Terus tagline-nya semua layak dibahas. Iya. Yang jadi pertanyaan, seberapa bebas orang berbicara gitu. Nah, oke. Kan gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang di sosial media nih orang Berbicara suka seenaknya berbicara dengan atas nama kebebasan berbicara. Salah atau enggak? Ya nggak salah gitu. Iya. Tapi yang jadi masalah, mereka juga terikat pertanggungjawaban apa Iya. yang dibicarakan gitu. Nah, kalau dari statement Arifa kayaknya termasuk orang yang sadar gitu bahwa sosial media memang bebas berekspresi, tapi juga tidak terbebas dari bentuk pertanggungjawaban. Iya. Memang udah nanya lagi mau? Gitu sih, benar. benar. Karena nanti apa yang kita bagikan itu akan mempengaruhi juga pandangan mereka terhadap diri kita, dan juga sebenarnya seberapa berdampak kita terhadap perilaku orang yang menonton, terutama itu sih Kak. Misalnya kalau sekarang kan karena aku kebetulan sering share berkaitan, dulu tuh pernah tuh ada kadangkala share sisi lain diriku tuh, misalnya sering update skincare gitu kan, skincare kan perawatan ada gitu kan, review produk. Nah akhirnya ternyata tuh orang ada yang berani buat akhirnya cerita di DM, ih kamu cocok nggak ini gitu kan, mau share karena misalnya permasalahan kulitnya juga sama. Akhirnya kan mereka teracuni ya gitu kan, otomatis kan di sana pertanggungjawaban dong gitu kan. Nah biasanya akhirnya itu sih sebenarnya yang membuat apa, oh ini boleh di share atau enggak ya, ini boleh dibagikan atau enggak ya, itu sih sebenarnya. Jadi ini mau Rifa ini termasuk orang yang aktif, banyak mencoba di sana sini gitu. Tapi olahraga masih itu nggak sih? Oh olahraga masih. Soalnya ya benar-benar. Kenal dia tuh. Dulu ya, futsal. Oh iya masih iya. Awal-awal kenal Iya, dia iya. tuh Masih. lomba futsal. Kayak tenaganya nggak bisa habis. Habis. Ya olahraga, Iya. ya ngajar juga, ya dosen juga, ya public speaker Tapi juga. kalau olahraga tuh jarang itu lagi. Jarang. Masih aktif nggak sih olahraga tuh? Kalau olahraga justru sekarang itu lebih ke gym sama lari.
dari sekian, sebenarnya ada side ada sisi lain gitu. dan dari sekian banyak personal yang nampak di sosial media gitu, pertanyaan gini, pada akhirnya Riva pengen dikenal sebagai apa? Secara personal aku maunya dikenal sebagai pendidik, dan pendidik itu kan menurutku di zaman sekarang luas ya, dan akhirnya banyak mempengaruhi orang, dan apakah kita bermanfaat atau tidak, karena kan memang sebenarnya sisi lain diriku tuh, cita-cita besarku adalah apa yang aku lakukan itu bisa bermanfaat gitu kan. Konsep bermanfaat kan sekarang itu nggak harus kita ya udah ngasih uang banyak nih membangun apa gitu kan. Nah, justru ternyata dengan dari sosial media itu, dengan aktivitas yang aku bagikan di sosial media, terutama yang bagian memotivasi orang dan mungkin mengupgrade diri lain mereka, justru kadangkala cerita-cerita itu hadir dan justru malah terkoneksi. Jadi kadang malah dapet teman yang dari sosial media juga kan lihat gitu kan. Nah, kayak gitu juga ada juga yang seperti itu Kak. Karena ternyata ketika aku kan mau nih kayaknya misalnya, oh pokoknya aku mau branding sebagai dosen muda yang membahas seluruh aspek pembelajaran misalnya gitu kan. Mungkin ada di beberapa orang yang seperti itu cocok gitu kan. Pokoknya yang di branding satu aja. Nah, ternyata untuk diriku sendiri kalau di branding kayak gitu, aku tidak jujur terhadap diriku sendiri. Jadi nggak bisa. Jadi kayak tiba-tiba ada sekat aja. Nanti nyambung sama pertanyaan kayak gini nih. Kan kita masing-masing di sini punya profesi ya. Iya, ya. Nah, paling ke sana batasannya. Nah, Bimbar ini kan di Pemda, ya kan sebagai di Pemda gitu. Saya sebagai pendidik, sebagai guru gitu. Dan di tengahnya ada dosen yang public speaker juga dan lain-lain. Pertanyaan usil gini, pernah nggak sih ngerasa lelah akan harapannya orang? Kan bisa gini, kayak mau misalkan, dia kadang-kadang kalau masih pakai baju Dignas, dia nggak mau tuh diajak nongkrong. Oke. Atau nggak mau nongkrong di pinggir jalan, nggak enak kan lagi masih pakai baju Dignas gitu. Artinya kita sebetulnya memikul ekspektasi orang banyak, banyak. Nah, Riva sendiri dengan segala macam aktivitas yang dia lakuin, aktivitas sosial media juga yang dia lakuin, pernah nggak sih merasa lelah gitu? Pernah. Terutama ketika mungkin kan kalau aku lebih banyak ngerasa ada ekspektasi aku berhijab. Oh ya. Ya, aku pakai hijab. Terus kadang-kala kalau mau share bagian yang seru-seru kayak fun, kayak bagian nonton konser. Nah, itu tuh agak sedikit berat. Apakah ini boleh dilakukan atau enggak gitu kan? Ini aman atau enggak ya? Karena kan sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang berekspektasi lebih banyak sih. Ekspektasinya itu justru ke arah ke religius sih Kak, kalau ke aku ya. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya ukti gitu ya. Keuktiannya itu kadangkala terlabelnya justru sangat berat buatku gitu kan, karena aku berhijab gitu kan, dan mungkin latar belakang orang tua juga mempengaruhi ya, karena kan memang orang tua alhamdulillah dapat labeling ya, sebenarnya aku bilangnya labeling ya gitu kan, agak ustadz aku bilang gitu. Jadi kadang-kala itu justru yang berat dibanding dengan aktivitasku yang aku share di sosial media. Tapi ya kayaknya ternyata stigma orang itu bisa jadi secara nggak langsung bisa jadi alat kontrol kita ya. Iya. Alat kontrol diri kita sendiri. Oh iya ya, kita nggak boleh gini, kita nggak boleh gitu. Nah, apapun itu gitu. Iya. Kadang-kadang pakai atas nama kebebasan. Pertanyaan cepat. Ya. Buku, film, ya. Apa mengajar? Buku, film, mengajar. Kan awal mengajar dulu. Iya. Kenapa? Karena kalau secara personality mungkin aku ternyata tahu diriku ada potensi di sana dan senang berbicara, ketemu orang, dan otomatis itu akan berkaitan dengan mentransfer banyak hal. Jadi mengajar itu jadi salah satu jati diriku gitu. Mengajar apa public speaker? Mengajar. Mengajar apa jadi motivator? Mengajar. Semuanya ditutup sama mengajar. Iya. Karena udah semuanya itu. Iya, karena udah semuanya itu. Jadi terangkum. Jadi kalau ada pilihan kayak gitu pasti aku milih ngajar. Realita mengajar di Indonesia kan nggak menyenangkan. Iya. Emang
arti nggak menyenangkan gitu. Saya yakin akhirnya semua orang yang mengajar lebih ya sebagian besar akan menikmati prosesnya. Tapi kalau melihat kenyataan soal gaji upahnya kan tidak menyenangkan di Indonesia kan pendidik itu kurang dihargain urusan soal finansial artinya penghargaan dalam hal yang layak gitu, gaji yang layak. Masih mau jadi pengajar? Masih mau jadi pengajar? Tentu kalau misalnya ada kesempatan yang lebih baik dan itu bermanfaat lebih banyak, bisa jadi mungkin dunia mengajar ini bisa ditinggalkan, misalnya jadi konten kreator. Tapi kan konten kreator juga tetap aja apa yang mau kita hadirkan. Saya kakak nih memutuskan di konten kreator gitu kan, tapi kan konten kreatornya apa dulu? Dan orang biasanya akan melihat dari pengalaman. Sedangkan pengalaman kalau pribadi aku ngajar, pasti kan yang akan jadi di-share juga tentang mengajar, gitu kan. Terus kalau bicara soal gaji dan juga upah, tentu kan memang realitasnya ya banyak pengajar, dosen, guru yang di Indonesia juga bahkan mengalami gaji-gaji yang kecil. Bahkan aku sendiri pernah mengalami. Nah sebenarnya itu hal yang sensitif gitu kan. Dan orang mempunyai point of view yang berbeda. Banyak itu. Pandanganku dengan pandangan kakak juga pasti beda. Tapi menurutku sejauh pengalaman ini soal mengajar, ya ternyata ada banyak hal yang bisa terbuka. Gitu sih. Jangan sih, mesti cuma mau nanya. Gue bingung tentang ngajar. Gitu sih. Kalau segitu antusiasnya sama mengajar, emang apa arti mengajar menurut Rifa? Oke, mengajar buatku itu salah satunya pertama mengenal diri. Harus mengenal diri dulu. Iya. Kan orang juga akan memperhatikan apa yang kita ucapkan. Bener nggak kak sebagai guru? Nggak tahu. Oh dia nggak tahu ya. Kalau aku pribadi sih melihatnya seperti itu. Jadi misalnya, karena memang tadi kan sebenarnya ada salah satu prinsip hidup yang aku pegang juga untuk semua aktivitas yang aku lakukan di luar dari profesi pekerjaan. Dari mulai bergaul, dari mulai bersosial media, dari mulai berelasi dengan siapapun, kita itu apa yang kita ingin diperlakukan seperti apa, kita juga harus memperlakukan itu. Kalau kita ingin diperlakukan baik, berarti kan kita harus baik dulu. Sama juga kita ingin berdampak, bermanfaat, gitu kan. Otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita bagikan, apa yang kita ajarkan juga harus punya manfaat atau value, gitu sih. Jadi buat aku arti mengajar adalah mengenal diri sendiri. Yang akhirnya ketika kita kenal diri sendiri, kurang lebihnya kalaupun tidak berdampak kepada murid atau mahasiswa, minimal kita berdampak untuk diri sendiri gitu sih. Sesuai sama yang khutbah. Apa? Iya, kalau khutbah Jumat kan nasihatnya untuk diri sendiri. Diutamakan diri sendiri baru ke jamaah. Itu bukan cuma basa-basi doang. Itu basa-basi setiap Jumat. Iya benar. Ya, jadi penasaran kenapa Rifa begitu ingin atau mencintai mengajar gitu. Motivasinya apa? Motivasinya mungkin pertama lihat ibu mamaku gitu kan. Karena sebenarnya karena ketika kan ini karena proses seleksi masuk pendidikan itu udah banyak ya. Sebetulnya awalnya tuh nggak mau masuk pendidikan, pokoknya nggak mau jadi guru, nggak mau jadi kayak mama gitu kan. Iya, nggak mau kayak awalnya, iya nggak mau kayak jadi mama gitu kan. Terus ternyata kan jalan hidup itu kadang-kala tidak sesuai dengan map sendiri ya gitu kan. Sudah masuk dulu mau jadi bidan, oke kan dulu tuh pengen jadi bidan gitu kan, jadi bidan, terus ikutlah seleksi itu, lolos, terus kata mama, nanti dulu ya, coba di negeri dulu semua, sampai akhirnya semua jurusan yang non pendidikan itu tertolak, yang keterima adalah pendidikan. Nah, kan berarti dari awal sudah bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik. Lalu mencintai. Iya kan, tidak ingin menjadi seorang pendidik, tidak mau mengikuti orang tua. Pahit banget nggak orang tua. Iya. Terus apa yang momentum apa, hal apa, peristiwa apa yang akhirnya merubah cara pandang Rifa soal mendidik sekarang mau mengajarnya? Iya, jadi dosen deh. Sebenarnya ada satu momen itu ketika S1 dan juga S2. Jadi sebenarnya itu yang akhirnya mau aku tawarkan. Jadi ketika S1 itu
ada dosen yang cukup menginspirasi dan membuat aku merasa aku tuh dihargai. Dosen di mana nih? Dosen di S1. Siapa tuh? Di PBSI berarti di UIN? Iya, di UIN gitu. Siapa tuh? Nggak usah disebutkan dong gitu kan. Jadi intinya ada satu motivasi, ya kan mau di spill apa gimana nih, penasaran? Jangan dong, nanti di belakang layar aja ya. Jadi menurutku ada satu momen di mana masa terpuruk gitu kan, bingung mau apa dan lain sebagainya, terus melihat ada motivasi pengajar, ibarat guru kita gitu yang percaya kita tuh punya potensi, kamu tuh bisa loh di sini gitu kan, kamu tuh mampu loh. Jadi dari dosen ya? Kamu mampu loh di sini gitu kan. Pada saat itu kan usia 19, 20, 23, masa-masa ya bingung mau ngapain, mau ketemu jati diri apa, terus dikasih kepercayaan dengan kata-kata kamu pasti bisa kok gitu kan, kamu bisa kok melakukan ini gitu kan. Jadi ada dorongan itu pertama. Terus yang kedua, ketika S2 kebetulan juga dapat pengalaman baik Kak, gitu. Dapat pengalaman baik juga ketika sama kan, kadang kala masa jatuh itu nggak selalu sekali ya, ada jatuh berkali-kali dan itu levelnya pasti makin tinggi gitu kan. Nah makin itu dalam. Ya makin tinggi dan makin dalam ya. Lebih dalam. Oh iya dalam ya, kan dari tinggi ke jatuh gitu ya. Makin dalam ya gitu ya. Jadi ada satu momentum di mana merasa sekali lagi dihargai. Benar-benar ngerasa dihargai dan merasa bahwa apa yang sudah dilakukan itu punya nilai untuk diri sendiri gitu. Jadi sampai merasa kalau cerita sama orang tuh kayak tenang kok, masih banyak pengajar yang baik. Dan momoknya itu kan, kalau dosen tuh terkenal sama momok, ada yang bodo amat gitu kan, ada yang galak, killer dan sebagainya. Nah pengalaman-pengalaman baik itu justru yang memantik untuk kayaknya mengajar deh. Bisa jadi ada salah satu orang yang mungkin sedang masa galau, terus terbantu dengan apa yang kita sampaikan, terbantu dengan apa yang kita ajarkan gitu sih. Nggak banyak dampaknya, tapi bisa jadi adalah salah satu orang yang memang kita coba untuk dekati, atau mungkin dari cara mengajar kita itu bisa berdampak. Itu sih akhirnya value itu sebenarnya yang akhirnya kayaknya ngajar oke deh. Pertanyaan cepat. Ya cepat. Okay. Yang rasanya nyesel nggak dengan yang diambil saat itu? Enggak sama sekali. Mungkin sebelum closing bisa kasih ke teman-teman atau perempuan-perempuan yang lain di sana, atau enggak mahasiswa atau mahasiswa-siswanya, bagaimana untuk menjadi atau menemukan jati dirinya. Kan kebanyakan orang masih bingung ya, gue ini apa, siapa, dan harus bagaimana gitu. Dari cerita Rifa tadi bercerita bahwa sering sekali dia merasa down, di bawah, kehilangan jati diri, dan beruntungnya di saat itu ketemu ada orang yang tepat, yang bisa melihat potensi itu. Nah, ini kan di luar sana nggak seberuntung itu orang-orang. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan ke teman-teman yang nonton, mungkin nanti mahasiswanya, mungkin juga siswanya gitu, bagaimana cara menemukan jati diri kita? Mungkin sebenarnya pertanyaan ini agak mendalam, tapi nanti teman-teman sebenarnya untuk bisa menemukan jati diri itu pertama kali selalu kenali dirimu, siapa kamu, apa yang kamu mau, dan kamu siap atau tidak mengambil resiko yang akan kamu hadapi. Jadi kalau pilih A, kamu siap nggak dengan resikonya di B, ataupun pilih B, siap nggak tidak dengan resikonya yang di C gitu. Karena sebenarnya dalam proses perjalanan semuanya punya resiko dan semuanya itu tidak selalu enak. Seperti itu. Jadi hadapi yang bisa kamu hadapi resikonya. Ketika bingung lagi kayaknya kok nggak ketemu lagi nih jati dirinya, tanyakan lagi, ini yang kamu mau atau inikah jalan yang kamu inginkan? Kalau bukan, berarti kamu harus mempertanyakan lagi, saya punya prinsip apa ya dalam hidup ketika nanti dari awal saya hidup sampai nanti akhir. Kalau kamu mau bermanfaat, pilih hal yang bisa bermanfaat.